Ya teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan mereview bukan Strike Freedom Gundam, melainkan adalah Wing of Light-nya. Ya, ini adalah bukan versi sih, ini buatan dari third party ya. Jadi kita juga nggak bisa bilang ini bootleg ya. Kalau bootleg kan tier 1 nih. Ini sepertinya sih dia bikin sendiri nih, khusus untuk HGCE Strike Freedom Gundam. Ya sebenarnya sih Wing of Light ada juga ya yang memang keluarannya punyanya Bandai, tapi ya kita tahu sendiri kelakuannya Mr. Bandai. Dia akan mengeluarkan efek-efek tersendiri untuk salah satu kit itu, tentunya dengan label premium Bandai. Kenapa? Ya, money of course. Ini saya kebetulan pas lagi keliling-keliling toko ijo ketemu Wing of Light yang punyanya third party ya, yang punyanya ya made in China gitu. Saya lihat sih fotonya kelihatan oke ya kalau dari foto, tapi aslinya mah nggak tahu nih, karena ini juga saya dapat masih dibungkus ya, baru aja nyampe kemarin. Harganya nggak mahal juga ya, hanya sekitaran 100 ribuan, dibandingkan kalau kita harus beli P Bandainya yang harganya mungkin bisa beli kit baru lagi sebenarnya. Buat teman-teman yang berminat, segera cari di toko hijau ya. Saya nggak mau sebut tokonya, tapi Anda lihat aja gambarnya ya. Ini nggak di endorse ya, saya beli pakai duit sendiri nih. Oke, kemarin sih stoknya terlihat cukup banyak, jadi teman-teman yang berminat bisa segera ambil sebelum kehabisan. Saya cukup takjub sama toko ini ya, karena setiap saya beli di toko ini tuh packingnya rapi kawan-kawan. A few moments later. Aha, berhasil. Ini tampilan depannya FLS model HGCE. Entahlah bacanya. Ini 2021 made in China. Wih, 2021 boy, baru. Oh, ini cara pemakaiannya ada di belakang kotak. Oke. Kita lihat seperti apa isinya. Oh. Dapat sepasang ya. Dapat 2 pasang runner. Rasanya cukup berat ya. Entah nanti sayapnya bisa nahan apa enggak nih. Ini tebal banget nih, coba lihat nih. Ini kalau kita jepitnya terlalu, kalau bisa takutnya sih pecah nih. Kita punya 4 bumerang. Sekarang kita coba pasang berdasarkan tuntunannya. Awak. Ini sudah saya repaint nggak rapi ya, ada emas-emasnya. Begini, gini kah? Oh, ini jepitannya kiri kanan teman-teman. Sedikit membingungkan ini, mungkin ini harus kita lepas dulu. Begini. Enggak susah ya.
A few moments later. Oke, jadi saya menemu beberapa permasalahan di sini ya. Yang pasti permasalahannya itu ya jelas karena ini made in China, jadi seperti bootleg yang lain dan third party yang lain akan ada join yang nggak klep gitu karena posisi yang kurang pas atau bagaimana. Jadi mau nggak mau saya pribadi nih saya harus melakukan beberapa modifikasi. Tentunya menggunakan bisa pakai kikir atau hobby knife ya. Terserah dari kalian enaknya bagaimana. Yang pertama saya lakukan itu adalah saya mengikir bagian sini. Karena ini bukan seringkali ya, dia nggak ngepas gitu dan ketat banget. Takutnya itu kalau dipaksain bisa pecah dia. Ini jadi kita kikir bagian sini ya. Saya kikir sedikit. Yang bagian sini juga saya kikir sedikit. Dan kemudian ada lagi masalahnya yaitu di sini. Ini itu kita butuhkan untuk nanti dia masuk di bagian sini kawan-kawan. Tapi karena kita masangnya harus di klik gitu. Jadi dia dengan lubang yang segini tuh nggak masuk gitu loh. Walaupun sebenarnya sih masuk, cuman kita masangnya nanti harus kita pelintir ke sana kemari. Ininya dia ketahan di sini nanti. Karena itu yang ini pun juga harus saya lebarkan. Goyang-goyang lagi kameranya. Oke, dan kemudian bagian pengaitnya ini seringkali dia nggak nggak betul-betul cowok gitu. Jadi kayak gini kan dia masih ada pinggiran ini masih ada nih, belum jadi harus kita cokin dikit gitu. Ya bisa pakai hobby knife atau bisa pakai ini, dan coknya jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam dia terlalu ketat nempelnya. Kalau terlalu ketat nempel itu nanti ketika mau kita lepas ya itu susah. Ini juga saya lebih senang sih nggak terlalu ketat ya, jadi saya kikir juga saya kikir sedikit. Bentar saya tip dulu. Memang kelihatannya sih nggak terlalu rapi ya, tapi kalau udah kepasang nggak begitu kelihatan kok. Yang sebelah sininya juga nih. Untuk pemasangannya setelah kita kikir tadi ada dua cara nih. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Yang pertama, kalian bisa melepas dulu ya, ngebuka dulu ini. Nih kalian buka kembali, terus kalian pasang satu-satu, yang entah yang bawahnya dulu atau yang atasnya dulu, terserah kalian. Nanti jadinya begini nih setelah nyambung nih. Atau kalian mau pakai cara yang lebih berbahaya ya, mungkin karena ya kalian lebih senang living with dangers gitu kan. Masangnya langsung aja. Tapi ya itu tadi harus dikikir dulu biar lebih enak masangnya. Kalau enggak sih cukup sedikit merepotkan ya. Cara masangnya juga ini saya masih ngeri-ngeri sedap nih. Pertama itu kalian masukin dulu ke sini, yang cantolan di bawahnya usahakan itu udah nyantol ya, nyantol di belakang sini nih. Begini. Begini nih, yang pertama ini dimasukin dulu belakang nih, bagian ini yang bagian sini dimasukin dulu ke belakang. Nice.
Terus bagian yang atas ini dibuat sedemikian rupa supaya masuk juga di belakang. Nah, masuk dia sudah. Terus nah ini nih yang saya bilang, ininya tuh harus kita pelintir ke depan nih. Tapi ini tuh dia akan mentok di sini kalau nggak dikikir nih. Nah dikikir dia bisa ada jalan keluar buat yang ininya ke belakang. Seperti itu. Sudah masuk. Bagian sininya seperti tadi juga, ini kita tarik begini. Agak susah. Keluar dikit, nah masuk dia. Dan bagian ininya dijepit di dalam sini. Nah, gitu. Ini enggak ngepas ini. Nah, ini saya kurang rata, seharusnya rata anunya ya. Kikirnya saya enggak rata berarti. Nah, karena enggak rata dia enggak masuk kan. Ini jadi kebuka nih ya, payah banget. Ini juga memang kit aneh juga, ini nggak ada pasangannya, maksudnya nggak ada cantolannya gitu ya. Seharusnya kan ada cantolannya tuh. Yang repot tuh nanti masangnya, tapi ya sudah kita pikirkan nanti. Oke, karena itu sudah 3 yang terpasang. Tinggal 1 lagi, tapi akan aku lakukan di luar kamera ya, biar nggak ribet lagi nih. Dan sudah jadi keempat-empatnya. Nah, cukup keren, tapi yang mau saya bilang adalah ini cukup berat juga. Jadi ya, ini ya, akan sedikit letoy sebenarnya. Mungkin kalian bisa ngakalin dengan menambahkan jointnya di sini dengan double tape atau tisu mungkin, karena ini cukup berat ya. Ini bisa jatuh sendiri kayaknya. Dan kemudian bagian sisi ujung-ujungnya ini kita bisa tempelin funnel-funnelnya ya. Woi, apa itu cuk? Agak sedikit susah. Dan sudah jadi, tinggal kita pasangkan backpack on kepada Strike Freedom. Dan wow, ini berat sekali saudara-saudara. Wow, keren banget coy. Secara desain tidak begitu buruk, cuman memang berkali-kali saya bilang ini cukup berat. Yang akibatnya salah satu dari bagian sayapnya ini tidak kuat naik ya. Aduh. Oke, jadi inilah hasil jadinya, lumayan oke. Sayapnya saya kasih sedikit semen di belakang biar enggak longgar.
Cara penampilan oke banget untuk third party. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kita jumpa lagi di lain waktu, karena ini sudah waktunya sholat zuhur. Terima kasih. Sampai jumpa.